Hola, Halo hermano, ¿cómo estás? hola, episode kedua Episode kedua, oke. Senyum dengan Kocoka dari Niskala, Jakarta. Gue Nick the Barbershop, Nikasius Dirgahayu dari City Boys Club. Boys Club, the famous, nih orang terkenal nih. Enggak lah. Lo kalau nyari tukang cukur, ya, gila semuanya kesini, the famous one. Enggak. Anak baru saya mas. Kayak anak baru. Baru kemarin sore. Enggak, bukannya kayak waktu dulu gua ke pinggiran sih. Ah. Ya, enggak. Gua emes lo tiba-tiba Nick, kan gua kenal sama lu Gons kan, SMA lu. Dulu Oka coach basket. Dia terkenal dengan Oka Vespa. Kenapa? Karena dia ngajar ekskul buat basket cewek naik Vespa. Jadi kalau ada Vespa lewat terus parkir di depan hall basket pasti ada dia. Iya. Dulu belum ada coach Oka, nggak ada. Belum ada. Adanya Oka Vespa. Oka Vespa. Dimanapun Oka Vespa. Email gue aja masih ya. Email Si males kan. oh email personal sampai email resmi gue masih Oka Vespa. Masih Oka Vespa. Semua Oka Vespa Gmail, Oka Vespa Yahoo, semuanya Oka Vespa. Gak ada Hotmail kan? Nggak ada. Tadi jadulan Hotmail. Yahoo udah lewat, Gmail sekarang. Jadi gue kenal Nick itu dulu cinta alam kan? Pencinta alam. Forester. Pencinta alam ya, Iya, Forester. Saga. Ya lo masih yang tiba-tiba gue lihat IG lu, tiba-tiba lu udah motong rambut. Bener, udah motong rambut. Main like, ini kayaknya lu dapet dari mana sih? Inspirasi ya. Iya. Apa yang bikin lo akhirnya ke potong rambut? Awalnya gimana sih? Ya kalau ngomongin cerita tentang potong rambut sebenarnya kalau dibilang nekat gitu. Sebenarnya agak eksperimental sebenarnya. Karena zaman dulu gue kuliah di IKJ ngambil seni rupa, suka banget gue nyukurin teman-teman gue karena ya teman-teman gue kan si belaga miskin. Mau potong rambut yang aneh-aneh nggak mungkin di tukang cukur pangkas rambut kan. Pasti mereka nggak mau juga dan nggak bisa, takut salah. Kalau mau ke salon hitungannya juga mahal gitu kan, namanya kan si pura-pura miskin gitu. Jadi ya yang paling mungkin untuk nyukur adalah temen-temennya gitu yang berjiwa seni tinggi gitu kan. Ya kan pokoknya aneh-aneh gitu kan. Ya dari situ terus habis itu juga gue beberapa kali juga kalau di rumah suka motongin sepupu gue cewek, tapi iseng doang sebenarnya. Akhirnya pada suatu ketika gue udah lulus kuliah, gue kerja ketemu sama temen gue, istilahnya anak buah gue di kantor yang teman main gue juga. Dia datang dengan satu kotak kaleng pomade, Muris, warnanya orange. Dia bilang, Nick, nih ada nih hair product, oke nih, gini, pomade segala macem. Gue coba, gue pakai, wah keren nih, slick back, basah, terus lu masih bisa ngatur-ngatur. Soalnya zaman dulu ada gel, ada wax. Kalau lu pakai gel, kalau udah kering, lu sisir pecah-pecah. Kalau wax nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Wah ini enak nih, keren. Si nyari tahu gua di YouTube segala macam, nyari tentang barber, nyari tentang pomade, nyambungnya ke barbershop. Wah lucu juga nih, barber ya segala macam. Ya udah, tapi gua cuma mikir, gua mau jualan pomade aja lah buat cari duit sampingan gue gitu loh. Akhirnya gua belanja pomade, gua jualin. Ya salah satunya ke teman-teman gua di kampus gitu loh, ke senior gue. Dia bilang, Nick, gue mau beli pomade lu, tapi lu potongin rambut gue karena rambut gue nggak cocok kalau pakai pomade ini. Karena gue ngeliatin video-video tentang barbershop di iPad gue segala macem. Oh, gue mau nih potong kayak gini, tapi gue mau lu potongin dengan si bener aja. Gue kayak ya udah deh, gue gajian, gue beli alat-alat cukur deh di Pasar Baru saat itu. Karena yang gue tahu di Pasar Baru doang tempat nyari alat-alat. Gue beli, gue cukurin, ya gitu. Kalau di IKJ di studio belakang banyak senior yang nongkrong, gue motongin satu orang, yang lain latah. Pengen juga. Ya udah gue potongin, tapi gue nggak dibayar, gue cuma dibayar makan, rokok, minum segala macem. Modelnya terserah lu ya? Modelnya terserah gue. Ya walaupun kadang-kadang mereka nunjukin model, tapi ya gue bisa berusaha sebisa mungkin gitu loh. Yang akhirnya gue mikir, wah lucu juga nih,
kerjaan gitu, tapi gue mikir ya udahlah gue masih ada kerjaan kantoran. Hingga suatu saat teman sepeda gue namanya Adit, panggilan anak sepedanya Adit Fufu, dia itu minta dicukurin karena habis main sepeda, kita nongkrong di IKJ, gue cukurin dia, terus besok-besoknya tiba-tiba, nih teman kantor gue pengen minta dicukurin. Hah, yang bener lo? Iya, pokoknya model-model kayak gini deh, gini. Ya udah deh, gue bilang habis gue pulang kantor gue dateng lah ke kantor mereka di daerah Kuningan. Gue cukurin tuh 3 orang. Udah kelar sampai ngobrol-ngobrol lah, anak muda lah, seumuran gue. Ngobrol-ngobrol, udah selesai. Dia nanya nih berapa? Ah berapa? Adit aja nggak bayar lu bilang gitu. Ngapain lu bayar? Ya udahlah santai lu udah. Saat itu gue dikasih pizza, dikasih bir, udah santai-santai lah. Gue bilang nggak usah lah. Jangan kayak gitu dong. Ya udah 25.000 deh buat ongkos gue aja. Ya kali 25.000 dia bilang gitu. Ini 50.000. Hari itu gue dapet 150.000 dan gue mikir wah lucu juga deh. Lucu juga deh, gue santai-santai kayak gini dapat 150.000 nih. Gue kerja kantoran waktu itu, gue kerja di brand activation agency, per bulan capek, pusing, ngurusin klien, gaji gue cuma segitu doang gitu kan. Akhirnya gue cabut dari kantor tuh gara-gara kakak gue yang cewek nyuruh gue ke India, suruh nyamperin dia karena suaminya kerja di sana dan dia lagi nggak bisa ke Indonesia. Dia minta gue nganterin barang-barangnya dia lah ke India, tapi gue minta cuti sama kantor nggak dikasih karena cuma dikasih waktu cuma 14 hari, sedangkan kakak gue minta sebulan. Dengan pikiran bodoh gue mikir ya udahlah resign aja lah. Tapi gue resign bener, one more notice segala macam, karena gue mikir kalau gue tiba-tiba balik ke Jakarta gue pengen kerja lagi, gue masih bisa diterima gitu loh. Soalnya ada backup plan-nya gitu loh. Ya udah gue ke India sebulan. Nah di India tuh gue mikir gue abis dari India gue mau ke Singapura karena gue mikir barbershop scene di Singapura udah berkembang. Datanglah gue ke Singapura, jalan-jalan, bla bla bla. Pulang ke Indonesia, tabungan gue 0. Kalau lu ke pom bensin, kita mulai dari angka 0 ya mas. Kayak gitu kayak gue. Tapi gue berpikir mau bikin usaha barber, sewa tempat kok. Gue bukan siapa-siapa, gue nggak ada pelanggan. Yang kedua, gue harus beli kursi barber, nggak ada duitnya. Gue minjem duit sama abang gue nggak mungkin gitu. Gengsi sebenarnya, gengsi power sebenarnya. Akhirnya gue mikir ya udah deh, gue coba cara Gojek kan delivery kan, jalan-jalan. Kenapa gue nggak jemput bola aja dibanding gue nunggu bola? Ya saat itulah gue mulai cukur, tapi metodenya adalah delivery service. Jadi gue datang host call lah, datang ke rumah, datang ke kantor segala macam. Ya dari situ sih, berawal dari situ sampai akhirnya gue mencoba untuk kalau ada kegiatan bazar gue pop up. Gue ada orang-orang jualan barang, gue jual jasa, something oke gitu, dan mereka foto-foto, post Instagram, Twitter segala macam. Ya gue terkenal gara-gara media sosial itu sih sebenarnya. Ya dari situ mulai banyak produk-produk, brand-brand yang datang ke gue segala macam. Ya makin lama makin oke. Kalau dibilang awalnya gimana, yang pasti gue selalu bilang awalnya nekat. Kenekatan gue sih. Jadi udah berapa tahun nih? Ini udah jalan 8,5 tahun. Wow. Udah mau dikit lagi 9 lah. Wow. Terus lo masih ingat gak orang pertama yang lo cukur? Oh, orang pertama yang gue cukur saat gue dapat duit? Enggak, setelah pas lo kayak wah ini gue punya gunting nih, gue potong gue iseng. Kalau orang pertama yang gue cukur waktu gue ini sih ya salah satunya sepupu gue yang cewek sih. Gue gunting pakai gunting biasa. Tapi kalau orang yang si temennya si Adit yang ngasih gue duit itu masih datang ke sini. Oh ya? Masih datang ke sini, tapi nggak nyukur sama gue. Kadang-kadang waktunya dia sama gue nggak cocok. Jadi akhirnya dia nyukur sama anak gue. Masih di sini dan gue selalu ceritain itu ke staff gue dan mereka kayak, oh serius mas, ini orang yang pertama dia yang pertama. Ada, masih ada sampai sekarang. Wow. Kayak gitu. Namanya Rizky Sufi. Mas Rizky Sufi. 8,5 tahun. Terus lo house call berapa lama? House call 6,5 tahunan lah, bisa dibilang. Sekarang lo sempet yang sebelum di sini lo di deket sini 30 detik jalan kaki. Itu tempatnya kantoran. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang dari 6,5 tahun ini gue akhirnya memutuskan dari delivery untuk akhirnya gue standby. Itu gara-gara gue dapet kerjaan konsultan, jadi konsultan barber di daerah Gunawarman. Ada satu barber, di bawahnya salon, di atasnya barber. Nah gue konsultanin. Nah tapi karena mereka nggak terlalu bisa nyari orang buat kerja di situ,
Akhirnya gue disuruh standby di situ. Nah, disitulah gue dapetin benefit dalam artian gini, gue jadi bisa ngebandingin plus minusnya delivery sama standby gitu loh. Which is standby lebih gain customer gue lebih banyak. Karena waktu gue delivery gue ada maksimal jalannya tuh di atas 15 km gue nggak bisa nyukur karena minimal 3 orang. Orang-orang Bintaro, orang-orang yang jauh dari daerah jangkauan gue nggak akan bisa. Pas gue standby banyak banget yang akhirnya nyoba. Dan satu lagi adalah gue bisa ngasih experience bahwa keadaan di barbershop tuh kayak gimana. Yang di bayangan gue dan di bayangan riset gue tentang sebuah barbershop tuh kayak gimana gitu. Tempat nongkrong, tempat santai, segala macem, bla 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 ya, seperti itu. Akhirnya itu cuma bertahan 6 bulan lah. 6 bulan gue disuruh cabut karena dia pengen renovasi segala macem. Nah, sedangkan klien gue udah lumayan banyak nih. Gue bingung. Akhirnya gue ketemu sama temen gue yang punya toko vape di Grand Wijaya Center, namanya Movie. Zaman dulu gue suka pop up di tempatnya dia, tapi hari-hari tertentu doang di Grand Wijaya sama di Kebun Sirih. Akhirnya gue bilang, gue boleh nggak standby di Wijaya? Karena gue mikir klien gue banyak kan anak selatan gitu loh. Oh boleh. Dia bilang gitu. Wah seru banget nih. Karena sebenarnya yang datang ke toko vape cowok-cowok juga. Yang datang ke barbershop cowok-cowok juga. Simbiosis mutualisme lah bisa dibilang. Ya udah, dia bisa dapetin klien gue juga bisa dapetin kliennya dia gitu. Di sana gue bertahan 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Gila, masih ingat banget. Karena tempat harus dijual sama yang punya ruko. Akhirnya gue harus pindah. Nah, seminggu sebelum gue cuma dikasih 2 minggu buat pindah. Itu stresnya minta ampun. Sampai akhirnya gue ketemu sama temen gue, klien gue nih, namanya si Alfred. Karena dia datang ngebooking gue nyukur. Dia nyukur buat anaknya bosnya dia, which is yang sekarang jadi partner gue, si anaknya Bahayi namanya Demas. Nyukur, Alfrednya di situ, gue ngobrol-ngobrol, terus klop lah. Besok-besoknya dia datang lagi nyukur lagi, klop lah, ngobrol-ngobrol. Terus pas dia ngobrol, dia datang ngeliat, lah nih kenapa tuh banyak orang ngeliat-liat sini. Iya nih Fred, tempat ini pengen dijual, gue bilang gitu. Itu orang-orang ngeliat pengen ngecek, pengen lihat mau beli tempat ini kayaknya, gue bilang kayak gitu. Hah, terus lu di mana? Ya jujur gue nggak tahu, gue cuma dikasih waktu 2 minggu, gue mau kemana gue juga nggak tahu, gue bilang gitu. Bisa jadi gue kembali ke delivery, bisa jadi gue nggak tahu, gue mungkin ke Kebun Sirih, ke tempat toko vape Movie yang satunya di Kebun Sirih. Tapi gue sih pengen nyanyi di daerah Jakarta Selatan. Dia bilang, kantor gue di Panglima Polim nih, di sini deket Panglima Polim 13. Lu ketemu deh sama Bahayi, ngobrol-ngobrol dulu. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol segala macem. Akhirnya dia bilang, di bawah sih ada nih ruangan kosong. Kalau kamu mau ngebarber di situ, kamu cuma sendiri kan? Iya mbak, sendiri doang. Akhirnya gue di situ. Sambil gue sama Bahayi tuh emang berniat pengen bikin bisnis bareng, salah satu bisnis barbershop gitu loh. Di daerah sini, tapi kita belum dapat tempatnya. Sampai akhirnya bisa dibilang Juni tahun lalu, akhirnya gue dapat tempat sini. Ya udah, akhirnya mulailah di City Boys Club ini. Dan akhirnya punya pasukan. Staff punya pasukan. Punya fruit child, anak buah. Nice. Wah gila. Akhirnya lu kan lu di endorse akhirnya kan tuh sama si Andis. Itu ceritanya gimana? Itu Andis sebenarnya gue bisa dibilang gue di endorse tahun lalu. Sekarang lanjut lagi. Jadi ini tahun kedua gue lah bisa dibilang. Itu sebelumnya gue udah nunggu 2 tahun buat jadi ambasador Andis. Itu ngajuin. Jadi dulu tuh di Indonesia ada Andis distributor asli. Teman gue yang ngebawa Andis masuk ke Indonesia. Andis tuh ini merek Clipper. Merek Clipper ya. Merek Clipper. Dia bawa masuk ke Indonesia, gue bekerja sama dia, gue juga promosiin produknya Andis segala macam. Gue ketemulah bos Asia Pasifiknya lah. Ketemu, ngobrol-ngobrol, dia emang nyari ambasador buat di beberapa negara segala macam. Nah syaratnya adalah ngajuin diri kan, harus bikin video segala macam, bla bla bla, bikin resume. Gue udah bikin itu, which is sama sekarang 4 tahun yang lalu untuk bikin itu gitu loh. Gue udah ngirim email tapi nggak ada jawaban. Sampai akhirnya gue tahun lalu gue dapet jawaban setelah karena temen gue
barber di Malaysia karena gue lumayan sering main-main ke Singapura, Malaysia, Brunei segala macam. Jadi gue punya banyak teman-teman barber yang dia nawarin gue untuk jadi ambasador buat di Indonesia. Tapi bos gue yang Andis Malaysia harus ngeliat lu dulu nih, ketemu lu dulu. Datanglah dia ke Jakarta, ke tempat gue yang lama kemarin, yang di Panglima Polim sini juga. Datang, ternyata dia datang sama orang yang Presiden Asia Pasifik ya. Jadi gue ketemu terus gue bilang, nama bos Andis gue Nick juga namanya. Si Nikli ini bilang, Presiden Asia Pasifik. Iya, gue bilang, gue udah ketemu 2 tahun yang lalu. Terus dia ngeliat gue, oh iya kita udah pernah ketemu di sini di Jakarta gitu loh. Terus dia jelasin lah kenapa gue gak diterima segala macam bla 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 bla. Terus akhirnya dia bilang, oke, nanti gue kasih kabar lu diterima atau enggak. Tapi yang lucunya setelah dia mau pulang dia bilang, see you soon in Malaysia. Walaupun belum yes atau enggak. Tapi akhirnya gue diterima ya. Selama penantian 2 tahun sih waktu itu. Gila sih. Wow. Lumayan deg-degan, gue pengen nangis tuh pasti. Wah, diterima dong. Impian gue. Terus lu pas ini kan lo masa-masa pandemi, yes. Ya enggak gimana? Ya masa-masa pandemi sebenarnya dibilang sulit lah ya. Karena apalagi gue bisa dibilang setelah 7,5 tahun gue ya ini mau masuk tahun ya hampir setahun yang lalu gue nggak berani untuk bikin nih barbershop, akhirnya gue memberanikan diri lah. Hitungannya jadi entrepreneur lah bahasa kerennya sekarang. Businessman gitu loh. Ya gue selalu mikir kayak wah ini pasti bakalan sulit nih gitu loh. Bisa dibilang bulan 1 sampai bulan 5 nih gue ngebangun bisnis ini itu air mata dan darah sih bagi gue. Karena yang pasti gue cuma bisa nombok doang. Buat ngebayar sewa, buat pemasukan belum ada segala macam. Tapi ketika udah lewat bulan ke-5 gue udah mulai dapetin, udah mulai banyak klien, anak-anak gue dapat klien udah mulai banyak, loyal klien udah ada, klien baru udah ada, udah mulai seneng gue. Bisa dibilang sebelum masa pandemik gue udah ngelebihin dari target gue yang gue pengen capai per bulan. Nice. Jadi per bulan gue ngasih target berapa kepala gitu. Dan itu udah achieve target, gue udah kayak yes gitu loh. Akhirnya gue bisa balik modal gitu loh. Selama ini gue kayak wah gila nih kapan gue balik modal. Akhirnya udah bisa balik modal, gue mikir gitu. Tiba-tiba langsung terjun bebas gara-gara pandemi. Ya which is yang kalau dibilang turun drastis iya. Gue mungkin bisa hampir turun sekitar 70%. Yang ya sebelumnya tuh gue bisa dapat sebulan anak-anak gue dapat 600 kepala. Ya sekarang ya paling 100-200 kepala. Itu juga udah oke. Sekarang banyak appointment berarti. Nah, gara-gara pandemi ini gue mulai akhirnya bikin metode adalah by appointment only. Jadi anak-anak gue nerima kliennya by appointment, which is kliennya juga dikasih tahu. Jadi mereka WhatsApp ke barber gue karena gue nggak ada kasir, gue nggak ada admin, gue nggak ada yang bersih-bersih. Jadi mereka mandiri, mereka masing-masing. Jadi appointment langsung ke barber gue, nanti dijelasin mereka harus cuci tangan dulu sebelum masuk, pakai masker, terus habis itu mereka harus nyukur dalam keadaan pakai masker segala macam. Kita ngelayani pakai masker, pakai sarung tangan, alat-alat dibersihin, disinfektanin segala macam. Ya kita mencoba untuk kayak gitu, untuk bilang ke klien bahwa kita ngasih tahu kayak gitu dulu. Ya karena bisa dibilang barber tuh buruh harian lah. Bukan kayak orang kantoran yang setiap bulan pasti ada gaji gitu loh. Kalau kita nggak dapat orang hari ini, kita nggak dapat duit gitu istilahnya. Makanya gue juga berpikir kemarin pengen liburin anak-anak gue, tapi gue mikir banyak anak-anak gue yang dari luar kota gitu loh, yang which is ya mereka juga nggak akan mungkin pulang. Mereka juga harus stay di sini, tapi juga harus nyari duit. Mau nggak mau akhirnya gue buka kayak gitu dengan metode-metode yang SOP baru yang harus gue buat gitu loh. Ya bisa dibilang 2 minggu belakangan sebelum lebaran sih getting better. Tapi gue nggak tahu next. Ya nggak ada yang tahu next ke depan who knows. Ya benar kan.
kayak gitu. Oh, oke. Terus lu gimana lu akhirnya, kan lu ikut Niskala, ikut CrossFit kan? Oke. Jadi kalau ngomongin ini selalu gue ceritain ke orang-orang gimana ceritanya gue bisa akhirnya mau berolahraga gitu loh. Ya dulu gue sebelum ikut CrossFit gue ikut maraton, lari 42 kilo 2 kali, terus half marathon 21 kilo sekali, gue sepedahan 100 kilo udah berapa kali. Cakep. Jakarta Bogor, nginep di Bogor, jalan-jalan segala macam, sepeda udah sering lah bisa dibilang. Tapi tertarik di CrossFit tuh dari zaman dulu sebenarnya gue udah ditawarin sama Mbak Ade Putri sebenarnya. Zaman dulu kayak, Nick, ikut CrossFit ya, ikut CrossFit. Tapi dia motor sama lu kan? Iya, dia motor sama gue. Tapi ya gue berpikir bahwa CrossFit enggak deh. Ya satu, karena gue zaman dulu mikirnya ini pasti mahal nih. Karena adanya di sebuah tempat yang which is itu mahal di daerah CBD gitu. Mahal nih kayaknya, lebih mahal dibandingin nge-gym biasa gitu kan. Ya akhirnya gue nggak ikut lah. Sampai akhirnya gue ketemu sama si Ray lah, Prio Romano ini lah. Prio, Jonathan, Resman, which is mereka emang olahraga kan anaknya. Ketemu mereka jadi klien gue, nyukur segala macem. Akhirnya gue ada di titik dimana gue jadi sakit. Jadi bisa dibilang hidup gue cuma kerja barber, pulang barber gitu loh. Karena bisa dibilang ya gue nggak ada kehidupan yang lain gitu loh. Sampai akhirnya gue sakitnya gara-gara sepele, ya nggak sepele juga sih, bisa bikin orang mati juga, gastrik gitu kan. Ya istilahnya asam lambung lah. Gue akhirnya sampai masuk rumah sakit. Nah disitulah gue tersadar bahwa masuk ke rumah sakit itu mahal, ya kan. Sehat itu mahal, sakit itu lebih mahal, ya kan. Bisa dibilang. Tuh. Remember that one. Sehat itu mahal, sakit lebih mahal. Nah, untungnya gue ada asuransi, which is yang bisa cover gue. Tapi ketika gue ngeliat bill-nya kayak, damn, ini kalau gue nggak ada asuransi, duit gue selama gue kerja jadi barber bisa habis nih buat gara-gara gini doang. Bisa dibilang gini, ada yang bilang gini, Nick, rezeki itu bukan ada di rekening lu, tapi kalau lu udah pakai, lu udah rasain, itu baru rezeki. Kalau masih ada tulisan di rekening doang, itu bukan rezeki deh. Itu ada teman gue yang bilang kayak gitu. Ya benar juga sih, gitu loh. Lu istilahnya buat apa lu punya duit banyak tapi lu nggak pernah ngerasain enaknya, gitu loh. Ya kemarin kejadiannya kayak gitu. Jadi gue berpikir bahwa wah gila nih, gue kerja keras, akhirnya duitnya buat ke rumah sakit juga. Kan gak lucu gitu loh. Dan dari situlah gue mulai ikut sama Prio Romano tuh si Ray ini bikin acara Sunday Fun Day di bengkel. Mereka setiap hari Minggu, jadi teman-teman gereja, ya walaupun nggak semua teman-teman gereja, tapi kebanyakan teman-teman gereja mereka bikin acara olahraga lah. Olahraga bareng setiap jam 12. Ikutlah pertama kali, kedua kali jackpot, buta segala macam. Tapi gue pikir ya udahlah ikut lagi gitu. Ikut lagi sampai akhirnya pada detik di mana, wah kita latihan di bengkel, which is tempat CrossFit gitu. Wah lucu juga ya. Gue kalau bisa punya keahlian buat ngangkat bar, karena gue ngeliatin kan, karena hari Minggu juga banyak orang-orang yang latihan sebelumnya atau enggak emang open gym kan di situ kan, ngangkat barbell ini ngelakuin gerakan apa nih, gue udah nyari, ya itu namanya clean, itu namanya snatch gini. Wah lucu juga lah. Nah di situ juga ada Marica, Caca, which is adik kelas gue di Gods, ya which is kenal juga sama Oka gitu loh. Terus kita ngobrol-ngobrol, wah keren juga ya. Nah hari itu, jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu, si Ray dan anak-anak yang biasa ikut Sunday Fun Day itu mereka nggak ada yang retret. Which is hari Minggu ini gue nggak bisa ikut, nggak bisa ikut latihan karena nggak ada latihannya gitu, karena harus di retret. Dan sedangkan gue nggak ikut retret karena gue nge-barber kan, karena ada dadakan. Terus gue bilang, ya nggak ada Sunday Fun Day dong. Terus gue latihan olahraga sama siapa? Si Caca nyeletuk, lu ambil aja tuh fundamental. Hah? Fundamental? Iya buat ikut CrossFit. Dia bilang gitu kan, itu kan salah satu syaratnya lah waktu di bengkel. Udah sama Oka. Emang Oka bisa?
udah lu bilang nanti gue bantuin, dia bilang gitu. Ya udah, gue nggak tahu si Caca hubungin lu dengan omongan apa, gue nggak ngerti. Akhirnya gue mencoba, oke, gue cari tahu tentang Oka segala macam. Kalau nggak salah follow Instagramnya dulu segala macam. Gue akhirnya coba hubungin lu, Oka, gue mau ngambil fundamental, bisa nggak? Nah, ini bisa dibilang gue dapat keuntungan karena gue jadi juniornya dia. Gue dapat waktu 3 hari berturut-turut, langsung jalur khusus. Nah itu namanya jalur khusus nih. Gue dapat langsung Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari langsung diajarin. Di mana Oka? Di Bengkel South di daerah Ampera. Deng, anjing jauh lagi. Waduh nih gimana nih? Ya udah deh, bodo amat. Daripada gue gak ada kerjaan juga, udah hajar gue telepon. Ya udah, lu Kamis datang jam 7, gue ingat banget. Oke, jam 7. Gue mencoba untuk tepat waktu, gue datang jam 7 kurang lah. Hari Jumat lu datang siang. Enggak. Sore jam 4. Yeah. Nah, jam 4. Hari Sabtu lu datang jam 7. Gue kayak jam 7 pagi. Iya, jam 7 pagi. Oke. Ya udah, gue coba lah datang hari Kamis pertama. Oke, pelajarannya gue masih bisa ngambil. Yang gue gak suka adalah habis itunya. Habis itu gue dikasih namanya Medcon nama dia. Disuruh lari gue. Itu gue mau mati gue. Gue masih inget banget malam-malam suruh lari di tempat gelap. Kak, ini berapa kali? Ya ini ikutin ini jalan sana. Di sana di mana? Lu ngeliat kan nanti ada judukan, Polisi Road. Nah, sampai situ. Oke, sampai situ. Lari lah. Oke. Tapi gue memberanikan diri. Oke, kita lihat hari Selasa kayak gimana. Hari Selasa oke, masuk dikasih Medcon-nya juga gak enak juga. Aduh, gue udah mati, gue gila nih. Yang paling nyebelin adalah hari Sabtu sebenarnya. Karena pagi, man. Lu jam 4 abis itu badan gue masih gak enak, masih ringkih, masih pegel-pegel. Hari Sabtu gue dateng. Tapi di hari Sabtu itulah yang gue bikin gue agak semangat, karena si Oka hari Sabtu tuh ada main barbel. Nah disitulah gue kayak ngeliat, wah rame banget ya, karena sebelumnya pas hari-hari yang itunya pas sepi, nggak terlalu rame. Tapi pas hari main barbel sebelumnya ada Okardio dulu nggak sih? Atau nggak? Jadi jam 6 tuh gue ada private client. Oh private ya? Ya, habis itu kelas lu, habis itu main barbel, habis itu ada juga Okardio. Oh iya benar. Enggak. Iya. Emang iya? Iya. Gue datang terus habis itu gue ngeliat kayak, oh my god, ini dia nih yang gue pengen tahu nih, Olympic weightlifting. Nah, bisa dibilang gue jatuh cinta tuh gara-gara di CrossFit, gara-gara Olympic weightlifting. Dan gue tahu Oka ngambil udah L2, udah Olympic weightlifting gitu. Dan gue kayak, gue nggak salah nih, ya udah. Ya dari situlah gue mulai akhirnya ikut jadi member di bengkel segala macam. Oka di bengkel South di Kemang. Akhirnya gue mencoba untuk, Kak, gue mau PT deh sama lu mau PT apaan? Ya PT Olympic weightlifting lah, gue bilang gitu. Karena gue penasaran banget tentang clean, tentang snatch. Karena kalau ikut kelas biasa, lu nggak dapetin itu secara mendalam kan. Oh ya udah, Kak, tapi boleh berdua kan? Tetap nawar sama Prio gitu kan. Ya akhirnya gue ngajakin si Re PT sama Oka berdua ya. Akhirnya PT sama Oka dengan coach yang ambisius ini. Habis itu akhirnya disuruh ikut kompetisi internal, dan kita tim underdog, tim underdog yang juara 3 itu. Abis itu gue disuruh ikut Fit Games. Si Ray nggak ikut, gue doang nggak ikut Fit Games, dan disuruh kelasnya kelas elit, bukan kelas yang ece-ece. Ya akhirnya gue tetap berlanjut PT sama Oka gitu loh. Dan emang Oka dini sekali ya, gue pasti akan ikutin Oka, karena ya emang gue dari dulu itu kan yang masuk ke dunia CrossFit ya sama Oka. Jadi ya gue pasti ikutin Oka kemanapun. Ya, bisa pas awal mau PT itu yang gue ngobrolnya sama Ray, kan? Iya. Waktu sama Ray tuh, kita ketemu di bengkelnya. Oke, lu nggak ada kan? Iya, nggak ada. Goalnya apa nih? Gitu. Goalnya itu si Ray bilang RX.
gue udah ketemu, gue udah di bootcamp, gue udah di mana-mana itu gue udah ngecek tuh nih, gue mau upgrade gitu kan, gue mau upgrade ke level yang berikutnya. Nah gue mau sama Nick, cuma kan gue taunya lu kan baru kan, gitu. Fitness levelnya beda. Beda, cuman gue mau upgrade. Terus Nick gimana? Udah kita bawa aja. Ketemulah lu tiap sesi itu levelnya gue hajarnya ke Rio. Dari udah ngikut aja. Kayak pas akselerasi. Bisa dibilang gue masuk CrossFit-nya jalan pintas, ininya jalan pintas lagi. Ya kan? Habis-habisan udah pengen jackpot. Pokoknya kalau di kelasnya PT sama Oka kalau nggak sampai tepar tuh kayaknya nggak habis ikut kelas ya. Tumben deh banget hari ini cuma dikasih kayak gini. Karena biasanya selalu disiksa dan gue selalu ngasih waktu tuh hari Selasa sama Kamis. Hari Selasa biasanya dia ngasih lebih berat karena dia tahu gue libur hari Selasa. Jadi abis latihan gue bisa makan, abis itu tidur. Dan dia tahu kalau hari Kamis dia bisa ngasih gue agak-agak sedikit berat tapi masih bisa balik lagi ke baru, masih bisa rotong. Tapi kalau hari Selasa gue selalu habis. Aduh, hari Selasa sih gila deh, hari Selasa masih gila. Pasti udah di settingnya kayak gitu. Dari lu kan banyak yang akhirnya ikutan kan. Lu tiap latihan pasti akhirnya mereka ikut. Baim ikut. Terus siapa lagi ya? Pasti lu bawa orang. Iya, bawa orang. Adit. Wah, gila. Walaupun lu latihan gila-gilaan pada mau aja ya. Gue juga gak ngerti. Ya bisa dibilang apa ya? Gue cuma bilang sama beberapa orang, banyak lah yang kayak, Nick, lu latihan kayak gini, lu goal lu apa sih? Nah itu pertanyaan semua orang. Kayak gue ngeliatin lu aja capek, apalagi lu ngelakuin. Goal lu apa sih? Gue cuma bilang, goal gue pengen sehat. That's it. Karena mereka selalu ngomongnya, lu olahraga keras-keras kayak gini, badan lu kayak gini-gini aja. Maksudnya belum kebentuk, istilahnya belum langsung kayak orang nge-gym. Ya karena gue dapat edukasi dari Oka, how bedanya CrossFit sama tempat gym kayak gitu kan. Jadi gue akan menjelasin hal yang sama juga ke orang-orang yang nanya itu gitu loh. Dan juga gue juga cuma bilang, ya gue nyari sehat, gue nyari strength di sini, gue masih bisa makan semau gue, tapi badan gue nggak gembiar banget, dan gue masih fit, bisa dibilang. Lu disuruh lari berapa kilo ya, kata bilang masih bisa gitu, ayo gitu. Lu suruh ngangkat kayak gini masih ayo, lu masih fleksibel, masih kuat juga gitu loh. Itu yang gue cari. Oh gitu. Tapi kalau latihan bakalan kayak gitu nggak? Kayak lu nggak? Ya enggak, gue bilang kayak gitu. Makanya akhirnya Baim ikut. Wah, Baim lumayan agak susah nih buat ngajak Baim untuk masuk. Si Adit juga lumayan susah, tapi kalau mereka gampang, lebih gampang. Mungkin cewek jauh lebih gampang karena niatnya mereka lebih goalnya ada gitu dibandingin cowok ya, bagi gue juga kayak gitu. Cowok masuk bingung. Bener banget. Akhirnya gue cuma bilang, ya lu harus cari tahu adalah yang gue selalu bilang. Gue selalu ngejelasin histori gue yang soal sakit itu, gitu loh. Ya dibanding lu ngeluarin duit buat rumah sakit, mendingan lu ngeluarin duit buat olahraga, dan itu jangka panjang, bisa dibilang investasi jangka panjang lu kan buat diri lu sendiri gitu loh. Biarin lu nanti tua ya lu disuruh ngangkat galon air ya. Gue juga tahu cara ngangkat galon yang bener kayak gimana, dengan form yang bener, dengan back pain lu yang bener, lower back lu yang bener gitu kan istilahnya. Jadi lu gak akan back pain gitu, bisa dibilang gunanya salah satunya untuk itu. Ya, investasi jangka panjang menurut gue. Wow. Kayak gitu. Mau aja ya. Mau sih. Ya gue juga kadang-kadang juga selalu berpikir, kenapa gue selalu dikasih kayak gitu? Kenapa gue mau? Kalau awal pasti pas latihan, oke deh, latihan deh. Jebret pas latihan,
udah ya mohon maaf tapi gue selalu bersumpah serapah sama dia, tapi dia cuman hehehe, itu yang bikin kesel kan. Gue sumpah serapah segala macam tapi selalu bilang gue nggak mau datang lagi besok, tapi udah selesai see you see you Kamis, kalau Kamis see you Sabtu, karena gue ikut main barbel gitu kan. Kayak gue juga gak ngerti sih, tapi bagi gue ada endorfin yang bikin gue ketagihan sih, itu dia sih. Bisa dibilang once ketika gue ngerasa gue gak olahraga malah jadi kayak aneh gitu loh. Ya istilahnya bisa dibilang jadi lifestyle sih sekarang. Kayak gitu. Tips buat yang belum latihan, yang belum pernah nyoba CrossFit, buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, kalau tips buat orang yang belum ikut CrossFit, satu, yang pasti yang bikin gue tertarik di dunia CrossFit adalah salah satunya adalah Olympic weightlifting itu. Yang bisa dibilang kalau buat cowok itu kayak mainannya cowok, karena istilah hitungannya gini, ketika lu ngelakuin clean, lu pakai barbel kosong doang, ya kan? Lu ngelakuin, lu udah bisa, lu nambah plate, tambah 55 berantakan. Awal-awal pasti berantakan karena lu udah pasti berat, susah segala macam. Dan itu yang bikin lagi buat gue, karena gimana caranya gue tetap bisa formnya bagus tapi tetap bisa ngangkat tapi dengan benar. Nah itu yang bikin lagi. Yang kedua bikin laginya adalah nambah bebannya lagi, bener kan? Nah yang berikutnya adalah ada skill-skill di CrossFit yang lu bagi gue harus gue unlock lah, bisa dibilang kayak double under, kayak push up, handstand push up, abis itu handstand walk segala macam. Terus habis itu muscle up, which is gue juga belum bisa gitu. Tapi itu ada beberapa skill yang harus gue unlock gitu loh. Itu yang bikin gue penasaran sampai sekarang. Jadi kayak ya gue tetap still going karena gue belum unlock yang hal-hal yang susah-susah itu. Yang ketiga adalah ya bagi gue berolahraga adalah investasi jangka panjang gitu loh. Kalau di CrossFit nggak semua yang lu lihat itu lu harus istilahnya gini. Yang lu lihat ke gue, yang gue lakuin misalkan bebannya 50 segala macem, buat lu yang baru pertama kali nggak kayak gitu. Pasti diajarin sama Oka, justru hati-hati ya, diajarin sama Oka cuma pakai paralon tapi pedas chili bos, chili tau gak? Justru udah pakai paralon itu makin pedas, pakai bambu pakai paralon itu pedas buat gue. Mendingan lu kasih suruh pegang barbel ya. Kak, kapan pegang barbel ya? Biar pakai beban. Dibandingin suruh pegang gitu. Oke, ayo dari sini dulu, sini, balik. Itu pedasnya minta ampun. Pemanasannya oke itu pedas bagi gue. Ya bagi gue ada step by stepnya lah. Kalian juga gak akan dikasih ketika ikut CrossFit gak akan langsung dikasih barbel 50 kilo langsung, nggak mungkin. Pasti dari barbel kosong which is 20 kilo, kalau yang cewek 15 kilo ya belajar dari situ. Kalau misalkan istilahnya coachnya merasa lu belum bagus formnya buat naikin dengan berat yang lebih tinggi lagi, ya pasti akan langsung diturunin atau enggak langsung nggak usah pakai ini, coba yang ini ini lagi. Bagi gue itu sih yang gue suka dari CrossFit, karena coachnya tuh bisa tahu bahwa oh lu belum saatnya untuk naik berat lah bisa dibilang, karena form lu belum gitu loh. Karena bagi gue si Oka lumayan ambisius sama gue juga gitu, karena ketika gue cuman pakai plat yang enteng karena dia tahu gue bisa angkat lebih, ambil lagi plat segini, naikin, malah digantiin bos, ya kan, ditambahin sendiri, ya kan, gue dilayanin sama dia. Nah justru itu, dan dia juga bisa ngehentiin gue ketika dia tahu bahwa pas gue ngangkat beban yang segini form gue berantakan, pasti dia bilang, Nick turunin segini, lu ulang lagi yang itu, karena yang itu belum. Bagi gue itu penting. Kenapa? Karena yang namanya cowok ambisius ada, gengsi power ada. Nah yang bisa nahan apa ini ya coachnya doang gitu loh, bisa dibilang. Bagi gue safety procedure-nya lebih ada lah. Bisa dibilang kita belajar fundamental, kita belajar form, justru itu yang gue anggap sebagai hal yang menarik di CrossFit gitu. Ya olahraga lain ya gue ngerasa nggak kayak gitu. Buat gue nggak ada safety prosedurnya. Yang kedua adalah gue suka olahraga di semi outdoor sebenarnya, jujur. Karena kalau di tempat-tempat yang di ruangan AC ya nggak enak buat gue gitu loh.
dan nggak bisa teriak-teriak gitu loh. Karena oh, datang dia lagi latihan, oke, pakai earplug. Pakai earplug. Baik-baik, kuping. Kalau bawa anak kecil, bawa anak, dia jauhin ya, benar. Justru nggak tahu kenapa kalau di CrossFit gue bisa kayak teriak, wah, kayak orang super gila gitu loh. Dan mereka juga paling ketawa-tawa doang dengan melihat kelakuan gue gitu loh. Dan bagi gue satu lagi yang selalu gue bilang, sehat itu mahal, sakit itu mahal banget, ya kan? Jadi mendingan kalau yang belum berolahraga nggak apa-apa, baby step dulu. Kalau lu nggak bisa, istilahnya kelebihan overweight, jalan dulu, jalan, lari, jogging, baru masuk ke tempat-tempat kesehatan kayak CrossFit. Lu akan diajarin step by stepnya. Si Baim awal-awalnya takut, tapi ternyata pas masuk nih orang datang terus terus. Nah iya, baby step, pasti ada baby step. Jadi jangan lu kira ketika lu masuk tiba-tiba langsung dikasih yang berat. Ya masalahnya ketika lu dikasih yang berat terus habis itu lu kapok, dia nggak akan balik lagi. Ini racunnya deh. Ini racunnya, ingat ya. Ini racunnya. Ini narkobanya dia di sini deh. Dikasih pelan-pelan dulu, gitu. Gampang, enak. Lama-lama jalan sendiri ya. Lama-lama nggak latihan. Coach, latihan hari ini apa? Oh, lu jadi dealer ya? Jadi dealer. Mau ikut gak? Ayo ikut. Ya kayak gitu sih. Buat gue kesehatan tuh penting. Buat gue, ya apalagi gue kerja kebanyakan fisik, ya apalagi yang kerja yang nggak fisik gitu loh. Dalam artian pasti lu di kantor posisi duduk, postur lu pasti jadi berantakan gitu. Yang pasti ketika gue ikut CrossFit, postur gue jauh lebih enak, badan gue lebih enak, gue ngapa-ngapain aja sih enak sih. Itu yang penting sih gitu. Oke. Jadi seru kan? Jadi sehat itu mahal, sakit itu lebih mahal. Mahal banget. Oke, jadi kita close ya. Yes. Jadi terima kasih banyak buat Nick sharingnya. Buat teman-teman, tonton sampai selesai ya. Sampai selesai. Harus sampai selesai. Sampai selesai. Ini seru banget. Inspirasinya banyak, lu bisa menginspirasi teman-teman yang nonton, kemudian banyak inspirasi buat teman-teman yang bingung. Yes. Benar. Ngejar what is passion, right? Benar. Passionnya kerja terus, don't stop ya. 8 tahun masuk 9 tahun dan sekarang makin berkembang, which is good. Pas masuk pandemi juga everything's okay sekarang. Everything's okay. Sometimes you're up, sometimes you're down, but everything's good. So this is it. This is Coach Oka and Nick the Barbershop from Niskala. Bye bye.